Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eli Ferdiansyah, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Makroekonomi Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Herlina dengan NIM 55542300034 dari kelas 3A jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mereview jurnal dengan judul jurnal yaitu Pemodelan Matematika Efek Zakat pada Konsumsi Agregat dalam Ekonomi Islam. Penulisnya adalah Lilis Lisnawati, penerbitnya Pediamatika, Journal of Mathematical Science and Mathematics Education, yang diterbitkan pada tahun 2019. Nah, pada presentasi saya kali ini memuat beberapa poin. Yang pertama yaitu ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, isi, kontribusi akademik, kelebihan dan kekurangan, kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Yang pertama ada abstrak. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek zakat pada konsumsi agregat Islam dalam ekonomi Islam, mengetahui pemodelan matematika efek zakat pada konsumsi agregat dalam ekonomi Islam, dan mengetahui manfaat pemodelan matematika efek zakat pada konsumsi agregat dalam ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan dengan membuat pemodelan matematika efek zakat pada konsumsi agregat dengan pengambilan data dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Kabupaten Cirebon. Data yang diperoleh yaitu data Muzaki pada lembaga pendidikan sebanyak 30 lembaga dan data Mutasik sebanyak 30 orang. Tahapan yang dilakukan dalam pemodelan matematika yaitu masalah dan identifikasi masalah, pembangunan model, analisis model, dan uji model. Nah, berdasarkan hasil analisis model dan pengolahan data, hasil penelitian menunjukkan bahwa efek zakat dapat berpengaruh pada konsumsi agregat. Poin selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Nah, Islam merupakan agama yang sempurna, yang mengatur hal yang berkaitan dengan kehidupan dari hal yang sederhana sampai ke hal yang paling rumit. Dalam Al-Quran terdapat dua prinsip yang mengatur unsur ekonomi. Yang pertama yaitu kecerdasan dalam mencari harta, dan yang kedua yaitu kecerdasan dalam membelanjakan harta tersebut pada tempat-tempatnya. Salah satu cara berhemat yaitu dalam Al-Quran Allah memerintahkan makhluknya untuk berhemat. Nah, salah satu berhemat ini yaitu dengan cara menabung atau berinvestasi. Dalam Islam, salah satu cara berinvestasi yaitu dengan melakukan zakat. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 2, zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu golongan yang mengeluarkan zakat atau bisa disebut dengan mustahik, dan golongan orang yang berhak menerima zakat atau muzaki. Konsumsi agregat menurut Capra merupakan salah satu variabel kunci dalam makroekonomi. Dapat dikatakan, konsumsi agregat merupakan pemakaian kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, serta bagaimana perilaku rumah tangga dalam kegiatan konsumsinya. Kemudian dibuat suatu pemodelan matematika, dan materi yang digunakan dalam pemodelan matematika ini yaitu fungsi atau pemetaan. Nah, pemetaan ini adalah suatu relasi yang memasangkan unsur A yang termasuk ke dalam golongan himpunan A besar dengan unsur B yang merupakan anggota himpunan dari B besar. Ada juga yang menyebut ini dengan pemetaan atau fungsi. Poin selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini menggunakan dua jenis data. Untuk membangun model, penelitian mengkaji literatur terkait teori, konsep, dan model matematika dalam fungsi konsumsi ekonomi konvensional. Kemudian, untuk simulasi dan pengujian model, penelitian menggunakan data primer. Data primer ini terdiri dari laporan pengumpulan zakat profesi dari Basnas Kabupaten Cirebon, data Muzaki dari 30 lembaga pendidikan di
pendidikan di Cirebon dan data mustahik dari 30 orang fakir dan miskin di Kabupaten Cirebon. Adapun metodologi dan desain penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan membuat pemodelan matematika. Nah, penelitian ini bermula dari pertanyaan tentang efek zakat terhadap konsumsi agregat dalam ekonomi Islam. Untuk menjawabnya, penelitian membangun model yang tepat yang dapat menunjukkan pengaruh zakat terhadap konsumsi. Nah, ada beberapa tahap untuk pemodelan matematika ini. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Yang kedua, identifikasi variabel dan parameter untuk mempermudah permodelan. Yang ketiga yaitu formulasikan masalah ke dalam model matematika yang meliputi fungsi tujuan, kendala, dan syarat yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu selesaikan model. Nah, dalam teori ekonomi konvensional, pendapatan rumah tangga dihitung sebagai sisi pendapatan, sementara pengeluaran konsumsi rumah tangga dihitung sebagai sisi pengeluaran. Berdasarkan pemikiran Keynes, persamaan fungsi konsumsi dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini ada rumusnya, yaitu CK sama dengan A plus BY. Nah, untuk keterangannya yaitu di mana CK ini adalah tingkat konsumsi dalam ekonomi konvensional, A adalah besarnya konsumsi yang tidak ada pendapatan, atau A ini sama dengan pendapatan yang sama dengan 0 gitu. Terus B ini adalah marginal propensity to consume ya, atau disingkat MPC, atau kecenderungan mengkonsumsi marginal. Nah, dan Y adalah pendapatan nasional. Nah, untuk rumus MPC ini atau marginal propensity to consume ini atau pengaruh perubahan pendapat terhadap konsumsi dengan variabel CZK sebagai tingkat konsumsi agregat golongan kaya dan CTK sebagai tingkat konsumsi agregat golongan miskin. Nah, untuk MPC-nya ini, MPC golongan kaya ini menjadi MPC ZK atau B, dan untuk MPC golongan miskin ini menjadi MPC TK atau delta. Nah, untuk rumusnya ini di sini ada CK sama dengan A plus BY. Terus di bawahnya ada MPCK ZK atau golongan kaya ini sama dengan B CZK dibagi dengan Y. Sedangkan untuk golongan miskin yang MPCTK itu sama dengan delta sama dengan CTK dibagi Y. Nah, menurut Ausaf dan Metwali, untuk mencapai fungsi konsumsi agregat dalam ekonomi Islam, mereka membagi ke dalam dua golongan, yaitu golongan pembayar zakat, muzaki, dan golongan penerima zakat atau mustahik. Zakat merupakan komponen pengeluaran konsumsi yang dilakukan rumah tangga yang dilakukan untuk menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat dapat dikategorikan sebagai infak juga, tetapi termasuk ke dalam infak yang wajib. Nah, jika besarnya zakat adalah tetap sebesar 2,5% sesuai dengan fatwa MUI nomor 3 2003 serta bernilai positif dari akumulasi harta atau kekayaan yang terkena kewajiban zakat ditandai dengan A kecil dengan pendapatan Y selama 1 tahun. Rumusnya itu seperti ini. Z. Nah, Z ini itu merupakan jiz, zakat, infak, sodakoh. Nah, Z ini kita sebut aja zakat. Zakat adalah A kecil atau kewajiban zakat dikali dengan Y atau pendapatan adalah fungsi zakat. Nah, ini fungsi zakatnya adalah Z sama dengan A kali Y. Dengan 0 itu lebih dari A dan 0 itu kurang dari A dan A kurang dari 1. Nah, menurut data yang diperoleh dari Basnas Kabupaten Cirebon yang berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon nomor 65 tahun 2017, pasal 1 ayat 12, bahwa pendapatan kotor muzaki ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Y1 merupakan kebutuhan primer atau pengeluaran konsumsi sebesar 45%,
Dan Y2 merupakan kebutuhan sekunder sebesar 5%. Nah, untuk Y2 ini ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya sebesar Z atau JIZ. Maka persamaan di atas, persamaan yang Z sama dengan AY itu dapat ditulis sebagai menjadi Z sama dengan A kecil kali Y2 atau kebutuhan sekunder yang sebesar 55% itu. Nah, Fahim Khan membagi tingkat pendapatan masyarakat menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pendapatan atau Y yang berada di atas nisob atau B kecil gitu. Atau angka minimal aset yang terkena kewajiban zakat atau dapat juga dikatakan dengan pendapatan bersih muzaki atau B kecil Y. Seperti ini ya. Nah, kedua, pendapatan yang berada di bawah nisob atau golongan mustahik. Nah, adanya kewajiban membayar zakat ini menyebabkan bagian pendapatan bersih muzaki atau BY tadi berkurang sebesar Z dan MPC-nya ini dalam tingkat konsumsi muzaki berubah menjadi MPC Z yang ditandai dengan B bintang. Maka persamaan fungsi konsumsi menurut Han dan persamaan satu itu yang tadi dapat dikombinasikan yaitu seperti misalnya nih CK itu sama dengan C1, B itu sama dengan B bintang, yaitu Y bintang. Sedangkan Y bintang itu sama dengan BY kurangi Z. Maka C1 atau CK ini sama dengan A ditambah B bintang atau tingkat konsumsi muzaki yang tadinya MPC itu berubah menjadi MPZ itu jadi B bintang kan. A plus B bintang dikali BY atau pendapatan bersih muzaki dikurangi Z atau zakat. Nah, dari persamaan di atas diketahui bahwa MPCZ-nya ini menjadi C1 sama dengan A plus B bintang kurangi BY kurangi Z. Berarti si A ini berpindah tempat ke kiri. Nah, kalau pindah tempat kan menjadi min. Berarti C1 min A sama dengan B bintang dikali BY kurangi Z. Karena A ini merupakan pendapatan yang sama dengan 0, berarti di bawahnya C1 kurangi 0 sama dengan B bintang kali BY kurangi Z. Jadi kesimpulannya yaitu C1 sama dengan B bintang kali BY kurangi Z gitu. Nah, untuk muzaki variabel yang digunakan adalah C1 sebagai tingkat konsumsi agregat atau pengeluaran konsumsi muzaki. Variabel A ini besarnya menjadi konsumsi yang tidak ada pendapatan dengan misalkan A sama dengan 0 ya. Jadi C1 yang di atas tadi, yang di rumus tadi itu adalah variabel yang digunakan sebagai tingkat konsumsi agregat gitu. C1 ini pengeluaran konsumsi si muzaki. Nah, A ini merupakan pendapatan yang sama dengan 0. Sedangkan B bintang ini dia itu MPCZ sebagai marginal propensity to consume gitu. Sedangkan BY itu sebagai pendapatan bersih muzaki. Nah, dan Z itu merupakan zakat atau JIZ. Nah, jika menurut Fahim Kam pendapatan masyarakat atau Y yaitu pendapatan muzaki atau BY, nah dan pendapatan mustahik, maka rumusnya itu Y atau pendapatan masyarakat itu sama dengan BY atau pendapatan muzaki. Jadi pendapatan masyarakat sama dengan pendapatan muzaki ditambah pendapatan mustahik. Atau pendapatan mustahik sama dengan Y atau pendapatan masyarakat dikurangi pendapatan muzaki atau BY sama dengan dalam kurung 1 kurangi B gitu. Nah, B ini tadi nisab, berarti 1 kurangi nisobnya gitu.
Nah, dengan demikian pendapatan mustahik bersih sebelum ada tambahan zakat yaitu 1 kurangi B dan tidak memiliki besarnya konsumsi pada saat nol karena tidak ada tambahan pendapatan sama sekali menyebabkan fungsi konsumsi mustahik ini tidak mempunyai nilai A gitu. Dan adanya penyaluran pendapatan dari golongan muzaki sebesar Z terhadap golongan mustahik dikarenakan pendapatannya tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, menyebabkan pendapatannya bertambah. Nah, jika golongan mustahik mempunyai tambahan pendapatan, maka terdapat kecenderungan mengkonsumsi marginal atau MPCT yang ditandai dengan delta bintang. Sama halnya dengan persamaan 2 tadi. Sehingga fungsi konsumsi mustahik menjadi B bintang atau MPCZ ini sama dengan C1 atau konsumsi C1 atau tingkat konsumsi agregat dibagi dengan pendapatan muzaki dikurangi zakat, atau MPCZ ini sama dengan B bintang dikali C1 dibagi BY dikurangi Z. Tuh. Nah, untuk mustahik, variabel yang digunakan adalah C2 sebagai tingkat konsumsi agregat atau pengeluaran konsumsi mustahik. Nah, dalam kurung 1 kurangi B ini, rumus ini merupakan pendapatan awal mustahik. Nah, dan Z adalah besarnya zakat yang diterima oleh mustahik. Sedangkan D bintang itu merupakan MPCT-nya gitu. Oke, selanjutnya ada isi. Nah, berdasarkan pengolahan data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat atau Baznas Kabupaten Cirebon dan simulasi model didapatkan tabel berikut ini. Nah, bisa dilihat pada PPT saya, tabel hasil simulasi dan uji model di Kabupaten Cirebon. Dari tabel di atas dapat diperoleh nilai MPC Muzaki atau MPCZ atau B bintang sebesar 0,46 atau 46%, dan besarnya nilai MPC mustahik atau MPCT atau delta bintang itu sebesar 0,76 atau 76%, sehingga dapat disajikan dalam diagram seperti ini gitu. Dapat disimpulkan bahwa nilai MPC mustahik ini lebih tinggi dari nilai MPC muzaki, yaitu 0,76 lebih besar dari 0,46, atau dapat dikatakan 0 lebih kecil dari B bintang. Nah, B bintang ini lebih kecil dari delta bintang, dan delta bintang lebih kecil dari 1, yang artinya kecenderungan untuk mengkonsumsi bagi mustahik ini lebih tinggi daripada muzaki, sehingga terjadinya perubahan pendapatan mustahik terhadap konsumsi agregat yaitu lebih tinggi daripada muzaki itu. Nah, setelah diketahui masing-masing diagramnya, setelah itu akan dibuat grafik secara umum dengan menggunakan persamaan 1 yang di atas yang tadi sempat kita lihat. Nah, untuk mengetahui seberapa besar tingkat konsumsi agregat dengan besarnya NPC, maka diperoleh bentuk umum fungsi konsumsi muzaki dan mustahik, yaitu C1 sama dengan 0,46Y dan C2-nya ini sama dengan 0,76Y, dengan sumbu X sebagai pendapatan Y dan sumbu Y sebagai pengeluaran konsumsi C. Sehingga grafiknya sebagai berikut, bisa dilihat ya grafik dari hasil tadi seperti ini. Nah, berdasarkan gambar di atas atau grafik tadi, itu menunjukkan bahwa MPC ini merupakan kemiringan dari grafik fungsi konsumsi. Semakin besarnya MPC, maka pengeluaran konsumsinya juga akan semakin besar. Nah, besarnya pengeluaran konsumsi mustahik lebih tinggi karena gradien atau kecenderungan mengkonsumsinya lebih tinggi daripada muzaki. Nah, hal ini tuh disebabkan adanya tambahan pendapatan dari si zakat tadi. Nah, besarnya pengeluaran konsumsi muzaki lebih stabil karena adanya perintah zakat, menyebabkan
tidak semua pendapatannya ini digunakan untuk pengeluaran konsumsi saja, tetapi sehingga kecenderungan untuk mengkonsumsi bagi muzaki ini lebih rendah daripada si mustahik tadi. Nah, hubungan dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin melalui zakat ini dan masyarakat miskin ke masyarakat kaya melalui konsumsi ini. Nah, sebagaimana dalam Quran surat As-Sor ayat 7. Berdasarkan tabel 1 tadi, diperoleh nilai MPC Muzaki itu atau MPC Z atau B bintang itu sebesar 0,46 atau 46% dan besarnya nilai MPC golongan kaya atau MPC ZK atau B yaitu sebesar 0,70 atau 70% sehingga dapat disajikan dalam diagram berikut nih. Seperti itu. Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa nilai MPC Muzaki dalam ekonomi Islam ini lebih rendah daripada golongan kaya dalam ekonomi konvensional, yaitu sebesar 0,46. Nah, 0,46 ini lebih besar dari 0,70. Atau dapat dikatakan 0 kurang dari B bintang kurang dari B, dan B ini kurang dari 1. Gitu. Artinya, kecenderungan untuk mengkonsumsi golongan yang membayar zakat lebih rendah daripada golongan yang tidak membayar zakat, sehingga besarnya perubahan pendapatan terhadap konsumsi agregat sangat rendah. Nah, ketika pendapatan muzaki dan golongan kaya atau Y ini sama dengan 5 kali 108 dengan MPC yang berbeda yaitu MPC Z sama dengan 0,4 dan MPC ZK sama dengan 0,6. Nah, dengan nilai MPC ini Muzaki lebih mendekati nilai 0 gitu. Nah, setelah diketahui diagram MPC tadi, Muzaki dan golongan kaya tadi dibuat grafik dengan menggunakan persamaan satu golongan kaya. Akan dibuat pula grafik secara umum dengan menggunakan persamaan satu. Nah, untuk mengetahui seberapa besar tingkat konsumsi agregat dengan besarnya MPC, sehingga diperoleh bentuk umum fungsi konsumsi muzaki dan golongan kaya, yaitu C1 sama dengan 0,46Y dan CZK sama dengan 0,7Y dengan sumbu X sebagai pendapatan Y dan sumbu Y sebagai pengeluaran konsumsi atau C. Sehingga grafiknya bisa dilihat di sini ya. Nah, menurut gambar di atas ini menunjukkan bahwa semakin besarnya MPC golongan kaya, maka pengeluaran konsumsinya juga semakin besar. Akan tetapi, besarnya pengeluaran konsumsi muzaki lebih stabil karena perilaku konsumsi muzaki yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu dengan mengeluarkan zakat tadi, di mana seorang konsumen ini lebih mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi untuk duniawi, seperti itu. Poin selanjutnya ada kontribusi akademik. Kontribusi akademik ya dari jurnal yang saya review itu ada beberapa kontribusi akademik, yaitu yang pertama menambah pemahaman tentang implementasi sistem ekonomi Islam, khususnya peran zakat terhadap variabel ekonomi makro seperti konsumsi agregat. Studi sebelumnya kan mayoritas hanya bersifat teoritis. Nah, penelitian ini membuktikan secara empiris gitu. Jadi berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian atau jurnal yang saya review ini juga dapat menambah referensi bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam di bidang makro gitu, khususnya yang berkaitan dengan instrumen zakat. Penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai bahan kajian perbandingan antara sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam. Nah, hasil dari penelitian yang dapat dijadikan dari jurnal yang saya review juga, hasil dari jurnal itu dapat dijadikan basis argumentasi dalam merumuskan kebijakan ekonomi berbasis zakat gitu, guna meningkatkan konsumsi masyarakat. Misalnya optimalisasi penyaluran dana zakat. Tuh. Nah, penelitian ini juga mengembangkan model matematika baru untuk menganalisis efek zakat pada konsumsi agregat, yaitu dengan membandingkan nilai MPC muzaki
mustahik dan golongan kaya konvensional. Nah, selain itu, model matematika yang digunakan di jurnal yang saya review ini, itu tuh bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya gitu. Bisa digunakan untuk referensi, seperti itu. Dan kontribusi akademik yang terakhir dari jurnal yang saya review itu yang ada penelitian ini bisa membantu memvalidasi secara empiris teori-teori ekonomi Islam mengenai efek zakat sehingga dapat meningkatkan pemahaman secara teoritis dan praktis seperti itu. Poin selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, setiap jurnal kan pasti ada yang namanya kelebihan sama kekurangan. Dari jurnal yang saya review itu ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan. Nih, penelitian yang saya lakukan ini dalam jurnal ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu penelitian ini bersifat empiris dan fokus pada efek zakat terhadap konsumsi di Kabupaten Cirebon. Nah, menggunakan data yang akurat dan dari Badan Amil Zakat setempat gitu. Yang kedua, penelitian ini membahas topik yang relevan dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu bagaimana sih zakat ini dapat meningkatkan konsumsi gitu, sejalan dengan tujuan ekonomi Islam. Ketiga, penelitian ini menggunakan model matematika untuk menganalisis efek zakat, sehingga analisisnya ini lebih sistematis dan objektif seperti itu. Yang keempat, penelitian ini membandingkan MPC antara pembayar zakat, penerima zakat, dan golongan kaya konvensional sehingga manfaat zakat ini dapat terlihat dengan jelas. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari jurnal yang saya review ini tuh didukung oleh data dan analisis yang kuat sehingga si kesimpulannya itu valid. Nah, secara keseluruhan, kelebihan dari jurnal yang saya review ini menunjukkan keunggulan dalam hal sistematis, terus terukur, relevan, dan objektivitas. Nah, selain dari kelebihan-kelebihan tadi, jurnal yang saya review juga ada beberapa kekurangan. Seperti yang pertama, itu data yang digunakan di jurnal ini terbatas, yaitu hanya menggunakan 30 muzaki dan 30 mustahik, seperti itu. Kalau dari Kabupaten Cirebon. Nah, kalau misalnya mau mendapatkan hasil yang lebih representatif, peneliti jurnal ini itu harusnya perlu memperluas sampel dan wilayah penelitian gitu, biar lebih meyakinkan pembacanya. Yang kedua, metode pengumpulan dan analisis data yang di jurnal yang saya review ini tidak dijelaskan secara detail seperti tahap pengumpulan data, teknik pengukuran variabel, dan uji validasi atau uji reliabilitas itu tidak dijelaskan secara rinci gitu di dalam jurnal ini, atau bukan tidak dijelaskan, bahkan tidak ditunjukkan gitu cara pengukuran variabel ini itunya di dalam jurnal ini gitu. Kan biasanya kalau jurnal tuh biasanya suka ada uji reliabilitas, uji validitas, atau uji variabel kayak gitu. Nah, di jurnal yang saya review itu tidak ada gitu. Sehingga karena tidak yang ketiga ini penelitian ini tidak membandingkan hasilnya dengan penelitian sebelumnya gitu. Biasanya kalau kita buat jurnal suka ada perbandingan antara peneliti yang kita lakukan sama peneliti yang udah dilakukan oleh orang lain. Nah, jurnal yang saya review itu tidak ada gitu. Tidak ada perbandingan antara peneliti terdahulu sama penelitian yang dia lakukan seperti itu. Dan untuk kekurangan yang terakhir itu ada penelitian ini tidak memberikan saran atau implikasi kebijakan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dia lakukan seperti itu. Poin selanjutnya ada kesimpulan. Zakat yang dikonsumsi bersifat konsumtif, berdampak positif pada konsumsi agregat dalam ekonomi Islam. Zakat meningkatkan daya beli mustahik, mengurangi kesenjangan sosial, dan menstabilkan konsumsi muzaki. Analisis model menunjukkan bahwa MPC mustahik lebih tinggi daripada MPC muzaki, menunjukkan pengaruh perubahan pendapatan yang lebih besar pada konsumsi mustahik.
MPC Muzaki juga lebih rendah daripada golongan kaya dalam ekonomi konvensional. Hal ini menunjukkan kecenderungan konsumsi yang lebih terkendali daripada golongan kaya yang tidak membayar zakat gitu kan. Nah, secara keseluruhan, zakat ini berkontribusi pada konsumsi agregat yang lebih stabil dan merata dalam ekonomi Islam dibandingkan dengan ekonomi konvensional gitu. Yang terakhir ada daftar pustaka. Mungkin untuk daftar pustaka bisa dilihat ya. Presentasi saya kali ini cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.